Pada pukul 7 pagi, kabut tebal masih menutupi nyaris seluruh wilayah perkebunan ini. Udara sejuk pagi yang menyegarkan menemaniku duduk di teras rumah. Segelas kopi dan sebungkus rokok membawa lamunanku menerawang jauh. Sampai saat ini, aku masih merasa sangat bersyukur dengan pekerjaan ini. Pekerjaan yang kuanggap sebagai jawaban dari doa-doaku. Walaupun masih honorer, tapi gaji yang nanti akan kuterima jauh lebih besar daripada penghasilanku bekerja serabutan. Lamunanku berhenti ketika segerombolan orang yang mengendarai sepeda motor berjalan mendekat. Benar tebakanku, mereka adalah Pak Rusri dan para pekerja perkebunan. Hari pertama pun dimulai. Setelah semua berkumpul di depan rumah, aku dan Pak Rusli memberikan sedikit pengarahan. Sebagian besar yang akan kami lakukan dalam beberapa hari ke depan adalah membersihkan seluruh area perkebunan yang akan menjadi tanggung jawabku. Sekitar 50 orang pekerja membantuku pada hari itu. Hampir seluruhnya adalah orang yang berasal dari kampung-kampung terdekat. Sebagian besarnya lagi pernah bekerja di perkebunan ini sebelum perusahaanku mengambil alih. Oh iya, Pak Rusli juga berjanji akan terus mendampingiku sampai nanti ketika pimpinanku telah datang. Sekitar pukul 8 pagi, kami mulai membersihkan permukaan tanah yang dipenuhi oleh rumput liar, ilalang, semak belukar, dan sampah-sampah dedaunan kering. Dalam proses awal pekerjaan ini, aku juga sampai mencoba mengenal lingkungan perkebunan dan sekitarnya. Perkebunan ini cukup luas. Sejauh mata memandang yang terlihat hanya barisan pohon karet yang berjajar rapi. Aku juga ingin nantinya ketika pimpinanku telah datang, aku sudah dapat menjelaskan secara detail mengenai seluk-beluk perkebunan ini. Supaya beliau nantinya dapat langsung bekerja tanpa perlu beradaptasi lebih lama lagi. "Dari mana kamu berasal, Dek?" Salah satu pekerja bertanya kepadaku ketika kami sedang beristirahat makan siang. Umurnya mungkin sekitar 40 tahunan, berperawakan tinggi kurus dengan rambut ikal. "Saya tinggal di Palembang, Pak, dan keluarga saya juga yang memang tinggal di sana." "Kamu tinggal di mana selama bekerja di sini?" "Tinggal di rumah yang tadi pertama kita kumpul, Pak. Saya juga tinggal di rumah itu dengan pimpinan saya yang nanti. Dia kebetulan belum datang." "Jadi sambil menunggu pimpinan kamu datang, kamu tinggal di rumah itu sendirian? Sampai berapa lama?" Bapak itu mulai menunjukkan mimik wajah yang aneh. Terlihat khawatir ketika melontarkan pertanyaan terakhir itu. "Ya, sekitar 3 bulan lagi pimpinan saya datang, Pak. Saya akan tinggal sendirian di rumah itu sampai beliau datang." "Memang kenapa, Pak?" Aku menjawab diakhiri dengan pertanyaan. "Sebaiknya kamu tinggal di kota saja. Lebih baik kamu pulang pergi setiap harinya. Saya sudah bekerja di sini beberapa tahun yang lalu. Kurang lebih saya tahu mengenai keadaan perkebunan ini dan rumah yang kamu tinggali itu." Bapak itu menjelaskan cukup lebar, cukup membuatku bertanya-tanya. "Memang ada apa dengan perkebunan ini, Pak? Ada apa dengan rumah itu, Pak?" "Pokoknya saya sarankan supaya kamu jangan tinggal di rumah itu sendirian. Belum pernah ada orang yang mampu menempatinya secara berlama-lama," jawab si bapak itu lagi. Aku terdiam mendengarnya. Tapi sebelum aku melontarkan pertanyaan lagi, ternyata kami harus melanjutkan pekerjaan karena matahari sudah mulai condong ke arah barat. Terus terang, pembicaraanku dengan salah satu pekerja tadi menimbulkan banyak pertanyaan di benakku. Ada apa dengan rumah itu? Kenapa belum ada orang yang pernah tinggal lama di rumah itu? Ada apa? Padahal kalau melihat kondisinya, rumah itu sudah dalam keadaan yang bersih dan cukup nyaman untuk ditinggali. Hanya harus sedikit diperbaiki di beberapa sudut yang masih rusak. Aku juga berencana untuk menanam rumput dan tanaman di sekelilingnya supaya lebih enak dipandang mata. Iya, tapi tidak dipungkir lagi kalau pada malam pertama aku mengalami kejadian yang menurutku cukup aneh. Tadi pagi, sebelum melakukan aktivitas, sekali lagi aku mengalami kejadian yang aneh. Begini ceritanya. Aku yakin sekali kalau kemarin sore aku sudah membersihkan kamar mandi sampai setiap sudut. Kamar mandi yang letaknya ada di bagian belakang rumah, ukurannya cukup besar.
berisi bak mandi dan sumur yang berada di sebelah kanan. Bak mandinya sudah aku kuras airnya dan kubersihkan seluruh permukaannya. Bagian atas sumur yang berbentuk tembok melingkar itu pun sudah aku bersihkan. Lumut dan jamur yang sempat terlihat sudah aku buang semua. Intinya, kamar mandi sudah sangat bersih. Aku yakin itu. Tapi ada yang aneh. Ketika aku hendak mandi, aku lihat kamar mandi itu menjadi kotor lagi. Banyak tanah yang bertaburan pada lantainya. Ember yang digunakan untuk mengambil air sumur pun tergeletak di lantai, bukannya menggantung di tiang penyangganya. Seperti baru saja ada yang menggunakannya. Tanpa berpikir macam-macam, aku bersihkan dulu sebelum mandi. Kejadian yang cukup aneh. Tapi pada pagi itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku sudah sangat antusias dengan kegiatan pertama kali bekerja di perkebunan ini. Sore pun tiba, matahari sudah bersandar di sisi bumi yang paling barat. Hari yang cukup melelahkan. Aku duduk bersandar di bawah salah satu pohon karet ketika para pekerja sedang membereskan peralatan mereka dan bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Suasana sore yang tidak terlalu cerah, awan pun cukup tebal sudah terlihat menggelayut di atas langit. Tampaknya nanti malam akan turun hujan. Pak, nanti kita bareng jalan ke kota ya. Ada beberapa perlengkapan rumah yang mau saya beli. Aku berbicara kepada Pak Rusli. Bagus, kamu nanti malam menginap di rumah saya saja. Besok pagi kita bareng lagi. Begitu jawaban Pak Rusli. Aku hanya tersenyum mendengar ajakannya. Bagaimana nanti saja pikirku begitu. Ada beberapa perlengkapan rumah yang memang harus aku beli. Perlengkapan yang sangat diperlukan, seperti lampu templok, gayung mandi, keset, dan lain sebagainya. Bapak tunggu dulu di sini ya. Saya mau pulang dulu untuk ngambil motor. Nanti kita bertemu di sini. Aku langsung berdiri dan berjalan pulang. Jarak antara rumah dengan tempat Pak Rusli dan para pekerja berkumpul sekitar 15 menit dengan berjalan kaki. Cukup alasan buatku untuk beristirahat sejenak ketika sudah sampai di rumah. Sesampainya di rumah, aku duduk di ruang tengah, menjulurkan kaki dan meletakkannya di atas meja. Hari yang cukup melelahkan. Jam sudah nyaris pukul 5:30 ketika lamunanku tiba-tiba terhenti. Aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara yang bersumber dari bagian belakang rumah. Suara yang bersumber dari kamar mandi. Suara terdengar seperti ada yang menarik tali timba, seperti ada yang sedang mengambil air sumur menggunakan timba. Aku terdiam. Siapa yang ada di kamar mandi? Aku bertanya di dalam hati. Kemudian, terdengar suara air seperti orang yang sedang mandi. Aku mulai merasakan keanehan. Aku berdiri dari tempat dudukku. Aku memandang ke arah kamar mandi. Pintunya tertutup. Tapi suara guyuran air itu masih terdengar. Siapa di belakang? Aku memberikan diri untuk mengeluarkan suara. Tak ada jawaban. Tetapi suara itu tiba-tiba berhenti, membuat suasana kembali hening. Beberapa saat kemudian, aku memberanikan diri untuk berjalan mendekat ke arah kamar mandi. Aku berniat untuk mencari tahu siapa yang ada di dalam kamar mandi. Aku terdiam beberapa saat sudah ada di depan pintunya. Aku menajamkan pendengaran, memastikan kalau memang tidak ada suara lagi di dalam. Setelah yakin tidak ada suara yang ada di dalam ini, aku raih gagang pintu. Aku memutarnya. Pintu pun terbuka penuh. Akhirnya, aku dapat melihat isi kamar mandi seluruhnya. Ternyata, di dalam kamar mandi itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku sedikit bisa menghela napas, walaupun masih cukup keheranan. Karena tadi aku yakin kalau aku mendengar suara orang sedang menimba air sumur dan menggunakannya untuk mandi. Aku bertambah heran ketika melihat keadaan sama seperti ketika aku melihat pada pagi hari. Banyak tanah yang berserakan di lantai. Ember yang digunakan untuk mengambil air di sumur tergeletak di lantai juga. Seperti ada yang baru saja menggunakannya. Melihat kamar mandi seperti itu, aku langsung bergegas membersihkannya. Setelah selesai, aku bersiap untuk mandi, menimba air hingga memenuhi bak sampai penuh. Nah, pada saat aku mandi, aku mendengar sesuatu lagi. Aku mendengar suara yang bersumber dari luar, seperti dari dapur. Krak, krak, krak. Kira-kira seperti itu bunyinya.
Suara yang sama seperti yang aku dengar di luar rumah pada malam sebelumnya. Beberapa kali suara itu terdengar. Sumbernya seperti tidak bergerak, hanya diam di dapur. Mendengar itu, aku langsung menghentikan kegiatanku. Aku terdiam sambil perlahan membasuh tubuhku dengan handuk. Itu suara apa? Begitu gumamku di dalam hati. Perlahan, aku buka pintu kamar mandi sambil menahan napas. Takutnya ada sesuatu yang mengagetkanku di balik pintu. Aku terdiam ketika pintu sudah terbuka penuh. Saat aku melihat ke arah dapur, syukurlah di sana tidak ada apapun. Aku langsung beranjak ke kamar dan berpakaian. Setelah itu, aku pacu motorku menuju tempat Pak Rusli. Sesampainya di sana, aku meminta maaf kepada Pak Rusli karena telah menungguku cukup lama. Basa-basi saat aku menyapa Pak Rusli yang sudah duduk menungguku di atas motornya. Tidak apa-apa, yuk kita jalan. Takut keburu malam. Begitu kata Pak Rusli. Kami pun langsung bergegas berangkat ke kota. Singkat cerita, barang belanjaan pun sudah siap di atas motor. Aku sudah mengikatnya dengan kuat di jok belakang. Jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam ketika aku sudah siap berangkat kembali pulang. Tapi tiba-tiba aku teringat akan Amri, teman sekampungku yang tinggal dan bekerja di kota ini. Pada pertemuan yang terakhir, dia memberikan alamat tempat tinggalnya dan menyuruhku untuk menyempatkan mampir kalau aku sedang berada di sini. Aku coba mencari alamat tempat tinggalnya. Ini kota kecil. Seharusnya tidak susah menemukan alamatnya. Dan benar saja, tidak terlalu lama proses pencarian, aku menemukan tempat tinggal Amri. Sesampainya di depan pintu, Amri langsung memberondongku dengan banyak pertanyaan ketika melihatku berdiri di balik pintu. Kami berpelukan, sudah cukup lama kita tidak bertemu. Aku hampir menangis terharu. Kami berbincang menggunakan bahasa daerah asal kami, yaitu Palembang. Amri tinggal di sini sendirian, rumah petak yang terdiri dari satu kamar dan ruang tamu. Ada beberapa rumah yang berbaris berjajar. Rumah Amri berada paling pojok. Setelah itu, kami berbincang-bincang panjang lebar. Beberapa gelas kopi dan beberapa batang rokok menemani dua sahabat kecil yang tengah menceritakan kisah hidup masing-masing setelah berpisah cukup lama. Jadi, kamu bekerja di perkebunan itu, tinggal juga di rumah yang ada di tengah-tengah hutan itu. Raut wajah Amri berubah menjadi sedikit tegang ketika aku menceritakan di mana tempatku bekerja dan di mana tempatku tinggal. Aku sudah 3 tahun bekerja di kota ini. Beberapa kali, aku pernah mendengar tentang cerita perkebunan itu melalui orang-orang yang aku kenal. Banyak cerita yang beredar, yang aku juga belum tahu tentang kebenarannya. Tapi syukurlah kalau akhirnya perkebunan itu diambil alih oleh pemerintah. Karena tempat itu sudah lama terbengkalai. Kasihan para pekerjanya. Kamu beruntung dapat bekerja di perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah. Hanya saja, kamu harus tetap berhati-hati tinggal di situ. Saranku, kamu tinggal saja di tempatku ini sebelum pimpinanmu datang. Aku tidak tega melihatmu tinggal sendirian di tengah hutan seperti itu. Ini juga sudah hampir pukul 12 malam. Aku tidak akan mengizinkanmu pulang sekarang. Menginap saja di sini. Kebetulan besok dan lusa aku libur. Akan aku antar ke perkebunan esok pagi. Panjang lebar Amri memberikan wejangan. Semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Ada apa dengan perkebunan itu? Aku ikuti saran Amri. Aku bermalam di rumahnya. Kami berbincang panjang lebar hingga nyaris subuh. Ketika pagi menjelang, Amri memenuhi janjinya, mengantarkanku ke perkebunan. Rencananya pada malam harinya dia akan menginap di tempatku. Syukurlah malam nanti aku tidak sendirian. Rasa cemas sedikit banyak berkurang. Ketika kami sampai, ternyata di depan rumah sudah ramai oleh keberadaan Pak Rusli dan para pekerja. Setelah sedikit berbasa-basi dan membereskan barang-barang bawaan, aku langsung mulai kegiatan pada hari itu. Kami akan melanjutkan pekerjaan kemari, membersihkan lahan sekitar perkebunan. Targetku, dalam waktu 1 bulan, seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawabku sudah bersih semuanya. Sehingga dapat dimulai proses selanjutnya. Amri memutuskan untuk tinggal di rumah selama aku bekerja. Dia berniat untuk tidur dan beristirahat seharian. Hari itu, cuaca cukup panas, membuat badanku terasa lemas dan sangat kelelahan. Ditambah karena tidurku sedikit pada malam sebelumnya. Sementara kulihat para pekerja tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya. Cukup senang aku melihatnya. Singkat cerita, hari pun berakhir dengan baik. Wilayah yang sudah bersih pun menjadi bertambah luas. Aku cukup puas dengan hasil kerja di hari kedua ini.
Setelah berkumpul sebentar dengan para pekerja di depan rumah, sekitar pukul 5 sore, aku mempersilahkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Kemudian, aku masuk ke dalam rumah dan membersihkan diri. Setelah selesai mandi dan berpakaian, ternyata di meja ruang tengah sudah tersedia kopi dan singkong rebus yang disiapkan oleh Amri. Singkong yang sebelumnya kami bawa dari kota. Rencananya, beberapa batang singkong itu akan aku tanam di halaman sebelah kiri rumah. Sambil menunggu maghrib tiba, kami kembali berbincang-bincang di ruang tengah. Suasana rumah tampak sedikit hidup dengan kehadiran Amri. Orangnya memang suka berbincang dan bercanda. Gelak tawa kami berdua seringkali meledak ketika ada pembahasan yang cukup lucu. Hingga malam pun tiba. Aku mengenakan sarung dan kaos oblong. Kami melanjutkan perbincangan di teras depan rumah, menghadap langsung ke perkebunan yang terlihat tidak terlalu gelap. Cahaya bulan dan cerahnya langit malam membantu sedikit pencahayaan. Amri kembali menyeduh kopi. Kali ini sudah gelas yang kedua. Beberapa batang rokok yang sudah menemani perbincangan kami pun seakan tidak ada habisnya. Suara binatang malam kembali terdengar bersaut-sautan, menambah sadunya suasana malam itu. Untuk beberapa saat, kami sangat menikmati ketenangan dan keheningan di sekitar rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika ada hal aneh yang mulai terjadi. "Kamu menyalakan kompor yuk?" Amri bertanya. "Tidak, emangnya kenapa, Am?" jawabku. "Kamu nyium sesuatu nggak?" Aku langsung menajamkan penciumanku, dan ternyata memang aku mencium sesuatu. "Seperti bau kentang rebus ya, Am. Betul kan?" tanyaku. "Kamu tidak sedang merebus kentang kan di dapur?" Amri kembali bertanya untuk menegaskan. "Tidak, Am," jawabku sambil menggeleng. Kami berdua mencium aroma kentang yang sedang direbus. Aroma yang tadinya samar, lama-kelamaan menjadi semakin kuat. Kami berdiam dan saling berpandangan. "Bau kentang dari mana ya, Yu?" Amri kembali bertanya. Aku hanya mengangkat bahu. Cukup lama bau itu tercium. Kadang menghilang, kadang muncul kembali. Awalnya, kami mengabaikan dan tetap melanjutkan perbincangan. Walaupun suasana sudah mulai sedikit mencekam, karena suara-suara binatang malam secara perlahan mulai menghilang. Angin sepoi-sepoi mulai bertiup dari arah perkebunan. Bertiup menerpa tubuh kami yang mulai merasakan kalau udara menjadi semakin dingin. Kami saling berpandangan ketika tiba-tiba suara itu terdengar dari kejauhan. Suara yang sudah pernah kudengar pada malam sebelumnya. Suara itu kembali terdengar. Kali ini sumber suaranya seperti semakin mendekat. Dari sebelah kiri rumah, kami langsung mengarahkan pandangan ke arah tersebut. "Ayo masuk yuk." Tiba-tiba Amri langsung berdiri dari duduknya dan mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat agak panik. Aku ikuti ajakannya. Setelah sudah berada di dalam, aku langsung mengunci pintu. "Biarkan lampu patromaknya tetap menyala yuk, jangan dimatikan." Aku menjadi cemas karena nada suara Amri terdengar seperti orang yang sangat ketakutan. Kami duduk di ruang tengah, duduk bersebelahan pada tempat duduk yang panjang, menghadap ke pintu kamar. "Bau kentang dan bunyi kerak-kerak tadi, itu adalah pertanda yuk." Nyaris berbisik Amri bilang seperti itu. "Pertanda apa, Am?" tanyaku penasaran. "Pertanda akan kehadiran pocong," Amri bilang dengan suara yang mulai bergetar. Aku hanya terdiam mendengar penjelasan Amri, karena aku juga mendengar suara itu. Pada malam sebelumnya, terdengar dari luar rumah, namun tidak terlihat ada penampakan pocong. Aku berharap semoga Amri salah. Semoga yang dia bicarakan tidak benar. Tidak terasa, jam sudah hampir pukul 12 malam. Percakapan yang kami lakukan hanya seperlunya saja. Tidak ada gelak tawa dan canda ria, karena entah kenapa, suasana semakin malam semakin mencekam. Sesekali, aroma bau kentang rebus tercium di dalam ruangan. Kadang samar, kadang sangat tajam baunya. Kami terkejut dan saling berpandangan ketika tiba-tiba suara itu terdengar cukup keras di dalam rumah. Terdengar dari bagian belakang rumah, yang pada awalnya terdengar dari luar, namun kali ini sumber suaranya jelas terdengar dari dalam. Beberapa kali kami saling berpandangan, kemudian secara perlahan kami mulai menoleh ke arah bagian belakang rumah, tempat di mana kamar mandi dan dapur berada. Lorong belakang rumah tidak terlalu terang, hanya mengandalkan penerangan dari lampu patromak yang ada di ruang tengah tempat di mana kami berada. Sebelah kiri lorong adalah kamar belakang,
Sedangkan di sebelah kanan, tempat kamar mandi berada. Kami hanya dapat melihat pintu kamar belakang saja. Pintu kamar mandi tidak terlihat dari arah kami duduk. Kami dapat mendengar ketika ada suara yang sepertinya bersumber dari pintu kamar mandi. Pintu itu mengeluarkan suara seperti ada yang membukanya karena engsel pintu yang mungkin sudah tua dan berkarat mengeluarkan bunyi yang terdengar sampai ke ruang tengah. Kami masih bisa terdiam dan sesekali berpandangan satu sama lain. Suara aneh itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Kami mulai ketakutan. Kami sangat yakin kalau suara itu berasal dari kamar mandi yang pintunya baru saja seperti ada yang membukanya. Tiba-tiba, perlahan ada sesuatu yang keluar dari kamar mandi. Aku memfokuskan mataku. Terlihat perlahan ada sesuatu yang keluar dari kamar mandi. Terlihat ada sosok berwarna putih, kusam yang muncul dari kegelapan, bergerak mendekat ke arah pintu belakang. Kami terdiam, hanya duduk mematung menyaksikan pemandangan yang sedang terjadi di hadapan kami. Sosok putih itu kemudian berdiri menghadap ke arah tembok kamar belakang, berdiri menyamping kalau dilihat dari arah kami duduk. Aku dan Amri mulai berkeringat dingin. Jantung kami berdetuk dengan kencang ketika tersadar kalau yang berdiri di depan kamar mandi adalah pocong. Sosok pocong yang tinggi besar dengan kain kapan kusam menyelimuti tubuhnya. Aku sama sekali tidak dapat menggerakkan tubuh ketika secara perlahan pocong itu mulai menggerakkan tubuhnya ke kiri. Dan pada akhirnya pocong itu benar-benar berdiri menghadap ke arah kami. Kami dapat melihat sedikit bagian wajahnya. Bagian wajah yang kehitaman dengan bola mata yang berwarna putih keseluruhan. Kami hanya bisa terdiam mematung. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya memandang pocong itu dengan ketakutan. Sadar yuk, sadar, ayo kita tinggalkan rumah ini yuk, ayo. Suara Amri mengagetkanku. Dia langsung mengambil kunci motor dan aku pun langsung bangkit dari tempat duduk untuk membuka pintu. Kami bermaksud meninggalkan rumah itu pada saat itu juga. Selama prosesnya, kami sama sekali tidak berani untuk melihat ke belakang rumah tempat di mana pocong itu berada. Setelah motor melaju pada jalurnya, aku langsung menutup pintu rumah dan menguncinya. Dalam kegelapan malam itu juga, kami berada di atas motor membelah perkebunan karet untuk meninggalkan tempat itu secepat-cepatnya. Dan saat itu, aku terpikir untuk mengikuti saran Amri. Aku akan menginap di rumah Amri saja sampai pimpinan kami datang. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.